Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mendiseminasikan disiplin positif. Saya selaku CGP Angkatan 11, Daika Silvian Effendi dari SMA Negeri 1 Cepu. Perlu kita ketahui bahwa disiplin positif supaya lebih memahami, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, setuju atau tidak setuju, ya jawabannya seperti itu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Mungkin ada pendapat lain? Ada yang setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang setuju? Oke, baiklah. Kita lihat slide selanjutnya supaya lebih memahami lagi. Nah, di sini disiplin positif dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa atau murid, seperti itu. Kalau ekstrinsik itu bisa dari luar, bisa dari Bapak Ibu guru sendiri, atau hukuman yang akan diterima apabila dia melanggar seperti itu. Selanjutnya, topik dalam konsep-konsep kunci disiplin positif. Yang pertama ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi kelima konsep ini sangat berkaitan dengan siswa, kemudian guru maupun orang tua. Di sini sangat berpengaruh sekali, ya. Nah, kebutuhan dasar di sini ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini maksudnya bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa makan, ya, bertahan hidup untuk bisa bekerja, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita sudah dapat kasih sayang dari keluarga, siswa atau murid di sekolah itu akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tapi bagaimana dengan siswa yang memiliki latar belakang broken home? Nah, itu bisa
bisa diidentifikasi bahwa dia ketika di kelas itu memiliki suatu problem atau suatu masalah. Sebagian besar ditemui seperti itu, dan sebagian kecil yang mereka bisa bertahan baik-baik saja, ya, karena itu akibat dari kurangnya kasih sayang dari keluarga. Kemudian ini rasa diterima. Jadi kebanyakan juga anak yang tadi tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dia itu seperti kurang diterima di kelas. Kenapa? Karena dia itu merasa kayak ogah-ogahan di kelas. Kemudian ketika berkelompok, dia hanya diam saja, hanya bermain HP seperti itu, tidak mau berkontribusi dengan kelompoknya, sehingga dia merasa kayak tidak diterima di kelompoknya. Jadi banyak anak yang tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang sifatnya seperti itu. Jadi kurang percaya dengan temannya yang memiliki karakter seperti itu, ya, yang bermalas-malasan, yang tidak mau aktif, dan seperti itu. Jadi yang diskusi itu yang bisa ya bisa, yang tidak ya tidak, seperti itu. Jadi kurang ada kolaborasi di kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini juga sama. Nah, ini dia tidak merasa nyaman pada suatu tempat, kemudian dia ingin menjadi suatu penguasa. Contohnya misalnya seperti ini, ada anak yang dia pendiam, nah dia mengganggu temannya, kemudian dia membuli, nah seperti itu. Ada rasa penguasaan, jadi dia merasa bisa dibanding dengan temannya itu, nah seperti itu, penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Rasa kebebasan di sini juga banyak dimunculkan dari siswa. Misalnya tidak memakai sepatu, ya. Tidak memakai sepatu di sini kebanyakan alasan dari siswa itu memang dia merasa tidak nyaman atau gerah. Nah, itu contoh salah satu contohnya, dia ingin merasakan suatu kebebasan. Padahal itu termasuk keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, tapi juga dilanggar. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini juga harus ada pada setiap siswa ketika melakukan pembelajaran. Di mana kesenangan di sini murid-murid itu merasa senang ketika diajar oleh Bapak Ibu guru. Apakah metodenya sudah baik atau belum, nah itu juga dibutuhkan oleh siswa, ya, untuk menciptakan kesenangan saat melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi murid masuk kelas? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Apa yang memotivasi murid masuk kelas? Ingin bertemu temannya. Ingin bertemu temannya, ingin bermain, ada lagi? Belajar. Ya bagus sekali, ya. Jadi itu ada yang namanya kesenangan tadi, ya. Kesenangan untuk sekolah itu biasanya yang pertama bertemu dengan teman-temannya. Kalau di rumah sudah ketemu orang tua, adik, kakak, itu sudah bosan. Tapi kalau dengan temannya itu setiap hari pasti ada saja yang diceritakan. Jadi dia merasa termotivasi
motivasi untuk sekolah ya, salah satunya seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu ya, bisa dilihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena itu mengelilingi lapangan ada karenanya ya, jadi di situ ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya terlambat itu mengelilingi lapangan basket. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana? Konsekuensi. Kalau ini jelas ya, jadi tidak ada yang namanya menghakimi seseorang, tapi dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, jadi dia bertanggung jawab atas perilakunya itu tadi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, bagaimana ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Karena dia seharian ya, seharian itu kan lama berapa jam kita di sekolah? 8 jam. Nah, selama 8 jam tidak menggunakan sepatu, itu hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama dengan tadi, konsekuensi atau bagaimana? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, konsekuensinya seperti itu karena dia terlambat 10 menit sehingga harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, selanjutnya, nah ini ya jawabannya yang benar ternyata yang pertama adalah hukuman. Hukuman. Jadi beda yang nomor 2 dan nomor terakhir itu ternyata berbeda. Ya, berbeda karena kalau yang paling belakang itu untuk pelajaran. Ya, pelajaran biasanya berarti ada yang namanya kesepakatan kelasnya. Jadi diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran PJOK. Kalau di sekolah biasanya itu adalah peraturan. Kalau peraturan berarti berupa hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena berupa paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Jadi dia berpikiran bahwa dirinya itu buruk karena sering dihukum. Seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya ini yang sering terjadi. Jadi kenapa kamu terlambat terus? Nah, ketika anak itu sudah lebih dari 3 kali terlambat dan dia tahu kalau alasannya sama, misalnya bangun kesiangan, nanti anak tersebut akan selalu disalahkan. Ketika disalahkan terus, anak itu sudah merasa tidak nyaman. Dan ketika tidak nyaman, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya dia merasa aman. Dan apa yang terjadi? Mereka akan berbohong untuk menutupi
dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Jadi kadang memang seringnya seperti contohnya ketika anak terlambat ke sekolah saat hari Senin itu kan ada upacara. Nah, anak yang terlambat itu misalnya dibariskan di depan barisan yang upacara, berarti dia merasa apakah di situ dipermalukan ya. Jadi ada sanksi apa ya? Artinya bahwa saya itu dipermalukan seperti itu. Jadi hukuman itu sangat membekas pada hati murid yang bersangkutan. Kemudian bagaimana kalau konsekuensi? Ya, jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini ya bedanya. Kalau hukuman itu jangka waktu yang panjang, jadi misalnya guru A pernah menghukum saya, nah itu biasanya teringat sampai dewasa, ya karena pengalaman yang tidak terlupakan itu biasanya teringat dalam waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi hanya dalam waktu yang pendek saja. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus atau tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara saja dan untuk memunculkan suatu keyakinan yang sudah disepakati. Itu adalah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kemudian di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, di sini guru ada 5 posisi. Ya, posisi ketika kita menghadapkan suatu masalah dengan siswa. Yang pertama ada posisi penghukum. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, ada posisi pemantau atau monitor, kemudian ada posisi manajer. Nah ini kira-kira yang paling tepat atau baik untuk siswa itu kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai pemantau, teman, dan manajer. Untuk supaya lebih jelas ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini ada guru sebagai penghukum. Nah itu kita simak videonya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
disuruh lari-lari, masih tanya kenapa Bu harus mengelilingi lapangan basket, ya seperti itu. Jadi di sini memang belum ada solusi untuk kasus Naren yang terlambat ini. Selanjutnya, posisi penghukum yang pertama yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Tadi sudah disampaikan oleh gurunya tadi. Hukumannya verbal atau fisik. Jadi tadi berupa fisiknya karena dia disuruh lari mengelilingi lapangan. Kemudian dampak posisi penghukum. Nah, murid jadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru mapel yang diaku. Jadi kalau sudah tahu gurunya itu sudah kayak malas lihat gitu ya, langsung kayak memalingkan muka seperti itu. Biasanya yang sudah pernah terjadi. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya di sini dibuat bagaimana dia merasa bersalah. Nah, kita simak lagi videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, kalau di sini sudah ada ciri-ciri pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya sudah maaf sekali, ini ada kata maaf yang ditekan itu ya. Jadi guru pun tidak terlalu seperti tadi berarti itu enggak, cuman dia kayak menekankan bahwa siswa itu memang benar-benar bersalah. Nah, bedanya dengan yang tadi. Posisi pembuat merasa bersalah di sini ciri-cirinya ada suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyebabkan murid menjadi orang yang gagal. Jadi kayak merasa bersalah tadi itu ya. Kemudian guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kamu gak kasihan apa sama ibu, nah gitu tadi ya. Kemudian dampak posisi pembuat merasa bersalah. Di sini murid merasa bersalah, berarti identitasnya gagal. Jadi dia karena sudah merasa bersalah, jadi kayak aduh kasihan ibu guru kayak gitu. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Rasanya pengen segera masuk dari lingkungan tadi. Ya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Guru sebagai teman. Kita simak lagi videonya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saat. Ayah Bu. Kak, kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau ini tadi guru posisinya sebagai teman, jadi dia gurunya itu tidak menyalahkan siswa, tapi lebih ke kok bisa telat kayak gitu ya, ternyata lupa bangun, tapi menyalahkan orang lain. Berarti memang sampai di sini siswa itu belum bisa memecahkan masalahnya sendiri, ya masih dalam tadi proses guru sebagai teman, ya. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, ini posisi sebagai teman. Suara guru akan kamar. Jadi karena dia sudah menganggap siswa itu sebagai teman, maka suaranya itu tidak akan marah-marah menghardik tadi ya, tapi lebih ramah. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi bagaimana supaya siswanya tadi tidak takut, tidak merasa bersalah, tapi menghangatkan suasana. Kemudian muridnya nyaman dan senang. Identitas yang dicapai adalah identitas sukses atau berhasil. Kemudian dampak posisi teman. Yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Tadi ya, seperti anak tadi, karena tidak dibangunkan berarti dia tidak bisa bangun lebih pagi, ya gitu. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi di sini memang belum ada solusi juga. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi guru sebagai pemantau. Nah, kalau ini bagaimana ya Bapak Ibu, kita lihat lagi videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini tadi siswa juga tidak disalah-salahkan ya, tapi lebih ditekankan bahwa memang dia itu bersalah atau terlambat seperti itu ya. Tadi sudah 7.20 menit, jadi siswa itu sudah tahu kesalahannya. Cuma memang tidak ditekankan untuk merasa bersalah, tapi hanya tahu konsekuensinya, diingatkan lagi konsekuensinya. Di sini posisi pemantau, ya ciri-cirinya suara pemantau data, tidak emosi, tidak bersenda gurau, menggunakan suara tinggi. Suaranya tinggi tapi tidak menghardik juga. Menerapkan identitas dari positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau murid. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus mengawasi. Jadi ini selalu mengawasi murid yang bermasalah tadi.
Kemudian dampak posisi pemantau di sini murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan, dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, ini untuk posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi kontrol restitusi guru sebagai manajer. Bagaimana perbedaannya dari kelima tadi? Mari kita saksikan lagi. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau di sini di posisi manajer tadi siswanya juga sudah ditekankan untuk mengetahui letak kesalahannya. Kemudian gurunya juga memberikan solusi atas permasalahannya tadi. Jadi dia terlambat karena bangun kesiangan, kemudian solusinya adalah nyetel alarmnya. Dan kalau dia kelupaan, ada keluarga yang bisa mengingatkan di rumah seperti itu. Jadi sudah ada solusi dan siswanya pun juga sudah mengakui atau dia memahami kesalahannya seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada posisi manajer. Ciri-cirinya suaranya netral ya, netral, tidak memojokkan, tidak emosi, tidak marah ya, tidak marah, tidak bernada tinggi, menciptakan identitas positif atau berhasil, sehingga tadi memang merasa bersalah anaknya, tapi tidak tidak yang seperti tadi, karena dia sudah menemukan solusinya. Kemudian guru akan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi murid itu diberikan kesempatan untuk berpikir bagaimana mencari solusi terbaik. Selanjutnya guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, seperti itu. Jadi guru membimbing murid bagaimana mendapatkan solusinya. Dampak posisi manajer di sini, murid menjadi lebih mandiri lagi. Jadi tidak menyalahkan atau tidak menyalahkan orang lain, tapi dia bisa lebih mandiri. Selanjutnya percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah. Jadi tadi dibantu gurunya, dibimbing bagaimana memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya di sini posisi kontrol restitusi. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali
kelasnya ada guru berbuat, guru berkata, ada hasilnya, ada kaitan dengan dunia berkualitas, ada murid berkata dan dampak pada murid. Kemudian di sini identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri. Sampai di sini bisa disimak? Ibu, Bapak, ada pertanyaan? Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah. Di sini ada berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa, gitu ya. Ini adalah kunci kata kunci identitasnya gagal, seperti itu. Kemudian untuk teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Itu selalu memantau tadi. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dia dapat memunculkan solusinya sendiri. Ya, ini adalah kata kunci yang biasanya digunakan sebagai posisi kontrol restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa itu, Emi? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa-siswa dan guru sehingga dia yakin bahwa itu keputusannya tanpa dipaksa. Terima kasih Bu Emi, jawabannya sangat tepat. Bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal sebelum pembelajaran dimulai. Bisa di awal tahun pembelajaran itu, bisa dibuat antara guru dengan maksudnya wali kelas dengan murid, bisa juga guru mata pelajaran sendiri dengan muridnya. Misalnya kalau saya biasanya memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan di mapel saya atau pelajaran biologi. Jadi ada sendiri peraturannya selain di kelas, jadi lebih spesifik. Kalau saya misalnya harus jujur dalam ulangan, jadi tidak boleh menyontek. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya nilainya 0, misalnya seperti itu. Kemudian mengumpulkan tugas harus tepat waktu, ya. Jadi kalau tidak tepat waktu nanti nilainya akan berbeda dengan siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi mengapa harus ada keyakinan kelas? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa sih nggak usah langsung masuk aja, gitu masuk kelas aja? Kira-kira bagaimana? Kita lihat. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi, kalau kita punya suatu keyakinan atau kesepakatan di awal, itu kita juga akan berlomba-lomba untuk menciptakannya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu diadakan supaya menciptakan suasana yang nyaman saat pembelajaran. Jadi antara guru dan siswa atau murid itu bisa menyampaikan atau saling interaksi untuk mendapatkan ilmu yang utuh, ya. Jadi tidak ada yang namanya bermain game, kemudian cerita sendiri dengan temannya, seperti itu. Jadi menciptakan kelas yang nyaman. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Jadi yang biasa kita alami sehari-hari. Kemudian berupa pernyataan universal.
pernyataan universal yang umum ya kita gunakan. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya dalam bentuk positif, sehingga anak-anak juga dapat memaknai bahwa hal tersebut itu positif atau baik. Selanjutnya hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oh ya, misalnya kalau keyakinan kelas saat jamnya DK itu tidak boleh menyontek ya saat ulangan. Kemudian tugasnya harus tepat waktu. Nah seperti itu, jadi siswa itu mudah mengingat. Kemudian sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita juga harus tahu kalau misalnya peraturan itu tidak bisa diterapkan, ya berarti diganti yang lebih mudah bisa diterapkan. Jadi kita lihat dulu bagaimana fleksibel aja ya Bapak Ibu ya, sesuai kesepakatan antara murid dan guru. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini kemarin saya menemukan kelas bahwa di kelas itu ada yang tidak piket. Nah ketika itu saya tanya bahwa ada beberapa anak yang memang tidak piket. Kemudian saya tidak sengaja itu melihat keyakinan kelasnya bahwa di situ ada konsekuensinya bahwa tidak piket itu maka dia akan piket 2 hari selanjutnya. Nah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi masih relevan atau tidak ya, masih relevan atau tidak keyakinan kelas yang dibuat. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, jadi kita mungkin ada diskusi, ya kita berkolaborasi seluruh warga sekolah antara guru, kepala sekolah, siswa, seperti itu. Bahkan bisa juga melibatkan orang tua. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada 36 siswa, berarti semua siswa memiliki hak yang sama bisa menuliskan pendapatnya untuk menulis keyakinan kelas. Kemudian susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kalimat positif itu nanti juga bisa mendorong siswa untuk lebih bisa mentaatinya ya, atau melaksanakannya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah mungkin ada yang sama ya? Jadi kadang satu orang dengan yang lainnya itu hampir sama maknanya, itu bisa ditulis satu saja. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Jadi yang pertama mungkin bisa dari guru dulu, kemudian baru nanti ditinjau ulang oleh semua murid atau satu kelas, siswa satu kelas. Setelah itu keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas atau sekolah meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas. Kalau sudah setuju, berarti sudah siap untuk diterapkan ya, yang bisa diletakkan di dinding. Dinding mana? Dinding kelasnya, bisa di depan atau bisa di belakang kelas, biar mudah diingat atau bisa juga dilihat oleh semua warga kelas.
Nah, selanjutnya ada restitusi ya. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi tadi sudah sering kita sebutkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, ya, kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini tidak menyalahkan, tapi bagaimana mereka menyadari kesalahannya dan menemukan solusi terbaik. Nah, ini Dian Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, ya, bernama segitiga restitusi. Di sini sudah ada gambarnya segitiga restitusi. Dari belakang lihat ya Bapak Ibu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kemudian di dalamnya ya ada validasi tindakan yang salah. Itu tadi contohnya, menstabilkan identitas, contohnya di bawahnya, dan menanyakan keyakinannya. Itu juga sudah saya sebutkan tadi ya. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Sebagian besar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ya, jadi tidak bisa mulus. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contohnya, kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh kalimat yang biasa digunakan saat menstabilkan identitas. Agar apa? Agar siswanya tidak merasa gagal, ya, tidak merasa gagal. Kemudian tahapan segitiga restitusi selanjutnya, yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat-kalimat yang bisa digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelasnya, ya, atau keyakinan kesepakatan yang dibuat tadi. Bahwa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi motivasi yang tumbuh dalam diri murid tersebut. Ketika identitas sukses
telah tercapai, ya langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi di kelas atau di sekolah, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimat yang biasa digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Bisa disimpulkan tentang keyakinan yang saya buat. Berlangsung. Kemudian bagaimana yang saya lakukan?
siswa, dia mengakui kesalahannya, tapi juga dia menemukan solusinya, atau dia tahu bahwa perbuatannya itu salah dan dia bersedia untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan. Nah, nampak es uwut bertabur selasih, enak diminum bersama seiris roti. Mantap. Cakepnya cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kemurahan rezeki. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada refleksi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru di sini bisa berikan refleksinya. Silakan. Ya, Bu Eri monggo bisa ke depan untuk memberikan refleksinya. Terima kasih Ibu Deka. Jadi sebelumnya saya tidak tahu apa itu disiplin positif, dan ternyata keyakinan kelas itu sangat mempengaruhi seseorang siswa itu melaksanakan disiplin positif. Dan sebagai bentuk disiplin itu tidak hanya hukuman itu salah. Jadi dari disiplin positif itu mengajarkan bahwa konsekuensi itu bisa melegakan siswa, dan tanpa ada hukuman siswa itu juga bisa melaksanakan disiplin positif. Terima kasih. Terima kasih refleksinya Bu Erni. Satu lagi mungkin. Oh ya, Bu Eni monggo silakan. Di sini Depan aja Bu, depan biar kelihatan kamera. Baik, terima kasih Bu Deka atas waktunya. Dari hasil diseminasi oleh Bu Deka yang sudah dipaparkan secara gamblang dan jelas, bahwasanya intinya di sini kami sebagai seorang pendidik tidak memperbolehkan menghukum siswa sekalipun anak itu benar-benar melakukan kesalahan. Di sini kita hanya menguak mengapa siswa itu melakukan kesalahan, bagaimana siswa itu mencari solusi agar kesalahannya tidak terulang lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas refleksinya. Ya, demikian pemaparan dari diseminasi saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.